Kamu punya ide bisnis yang cemerlang, tapi takut jalanin? Gimana kalau ide kamu dicuri sebelum sempat berkembang? Di video ini, Minty akan menggali lebih dalam tentang tantangan ini dan memberikan solusi dengan 6 langkah penting untuk melindungi ide bisnismu dari pencurian atau penyalahgunaan. Tonton sampai habis ya! Mau jalanin bisnis tapi takut idenya dicuri orang lain? Kamu harus pahami kekayaan intelektual yang mencakup berbagai aset tak berwujud yang meliputi ide, penemuan, desain, merek, dan karya seni. Ide bisnis yang unik atau inovatif masuk dalam kategori ini. Hak cipta, salah satu bentuk kekayaan intelektual, memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, gambar, dan program komputer. Langkah pertama dalam melindungi ide bisnismu adalah memahami hukum yang berlaku terkait kekayaan intelektual dan hak cipta di negara atau wilayah tempat kamu beroperasi. Pelajari tentang undang-undang hak cipta dan paten yang berlaku, serta proses pendaftarannya. Pahami juga batasan perlindungan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setelah kamu memahami dasar-dasar hukum tentang kekayaan intelektual, kamu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ide bisnismu. Misalnya, jika ide bisnismu termasuk dalam kategori yang dapat dipatenkan, pertimbangkan untuk mengajukan paten untuk melindungi penemuan atau inovasi yang unik. Selain itu, pastikan untuk menggunakan tanda, tag M, atau R untuk meregistrasikan merek dagangmu, yang memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam bisnismu. Dokumentasi setiap proses bisnismu punya dampak yang penting loh. Nah, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti konkret kepemilikan ide bisnismu. Dalam hal ini, ketika kamu mencatat setiap langkah atau aspek ide bisnismu, termasuk detail tentang konsep, desain, strategi pemasaran, dan segala hal terkait lainnya, kamu secara efektif membuat jejak digital yang menunjukkan kamu adalah pemilik asli ide tersebut. Mendokumentasikan ide bisnismu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kamu dapat menyimpan catatan tertulis atau gambar-gambar, membuat sketsa atau diagram, atau bahkan menciptakan prototipe produk jika memungkinkan. Pastikan setiap dokumen atau materi yang kamu buat mencantumkan tanggal dan waktu pembuatan, serta mencakup detail-detail spesifik tentang ide bisnismu. Ini termasuk deskripsi yang rinci tentang konsep, fitur unik, potensi pasar, dan segala informasi penting lainnya yang terkait dengan ide tersebut. Selain itu, pastikan untuk menyimpan dokumen-dokumen ini di tempat yang aman dan terlindungi, seperti loker aman atau penyimpanan digital yang dienkripsi. Dengan cara ini, kamu dapat dengan mudah mengakses bukti kepemilikan kamu jika diperlukan di masa depan. Sudah daftarin hak paten atau merek dagang kamu? Penting loh untuk kamu daftarkan hak paten atau merek dagang, karena kamu memberikan diri kamu perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan atau pencurian ide bisnismu. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang hak paten. Hak paten memberikan kamu hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual penemuan atau inovasi yang unik. Ini mencakup produk, proses, atau teknologi yang baru dan berguna yang kamu ciptakan. Dengan memiliki hak paten, kamu dapat mencegah orang lain menggunakan ide yang sama atau serupa tanpa izinmu. Proses pendaftaran paten bisa memakan waktu dan biaya, tetapi memberikan perlindungan hukum yang kuat dan eksklusif atas ide bisnismu. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan untuk mendaftarkan merek dagang untuk merek bisnismu. Merek dagang memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek atau nama bisnismu oleh orang lain. Dengan memiliki merek dagang yang terdaftar, kamu dapat memastikan bahwa merek bisnismu tidak disalahgunakan atau dipalsukan oleh pihak lain. Ini memungkinkan kamu untuk membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat dan kredibel di pasar. Sudah buat non-disclosure agreement dengan pihak luar? Hal ini penting untuk dilakukan karena kamu dapat mengikat pihak-pihak yang kamu percayai atau yang berpotensi berinteraksi dengan ide bisnismu untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
Perjanjian kerahasiaan atau NDA adalah dokumen hukum yang menetapkan kesepakatan antara kamu sebagai pemilik ide dan pihak lain, misalnya calon mitra, investor, atau karyawan, tentang pengungkapan dan penggunaan informasi rahasia. Dalam konteks ide bisnismu, NDA akan mengikat pihak-pihak eksternal untuk tidak membocorkan atau menggunakan ide bisnismu tanpa izinmu. Pentingnya NDA terletak pada fakta bahwa itu memberikan jaminan hukum dan keamanan tambahan saat berbagi informasi rahasia. Dengan adanya NDA, kamu dapat merasa lebih aman saat berinteraksi dengan pihak luar, memungkinkan kamu untuk memperluas jaringan, mencari dana investasi, atau menggandeng mitra potensial tanpa takut ide bisnismu akan disalahgunakan atau dicuri. Ketika menggunakan NDA, pastikan untuk menyertakan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa yang dianggap sebagai informasi rahasia, batasan penggunaan informasi tersebut, serta sanksi atau konsekuensi jika NDA dilanggar. Dalam era digital yang semakin maju ini, banyak ide bisnis disimpan dan diproses dalam format digital, mulai dari dokumen konseptual hingga desain produk dan strategi pemasaran. Oleh karena itu, melindungi data digitalmu dari akses tidak sah atau pencurian data adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan ide bisnismu. Pertama-tama, pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun dan perangkat yang terkait dengan ide bisnismu. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitifmu. Enkripsi adalah proses mengonversi informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan layanan penyimpanan data yang aman, seperti penyimpanan cloud yang terenkripsi end-to-end. Layanan penyimpanan data semacam ini menawarkan lapisan keamanan tambahan dengan mengenkripsi data di sisi pengirim dan mendekripsi data di sisi penerima, sehingga hanya pemilik data yang memiliki akses ke informasi tersebut. Terus mikirin konsep bisnis, kamu harus cepat eksekusi konsepmu. Jangan terlalu lama dan banyak berbagi ide bisnismu dengan orang lain. Kamu harus bisa membuka pintu untuk kolaborasi, umpan balik konstruktif, dan peluang kemitraan yang berharga. Namun, di sisi lain, terlalu banyak berbagi informasi dapat meningkatkan risiko pencurian atau penyalahgunaan ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, langkah terakhir yang penting adalah bijaksana dalam memilih siapa yang kamu percayai dan seberapa banyak informasi yang kamu berikan tentang ide bisnismu. Pertimbangkan untuk berbagi ide bisnismu hanya dengan pihak yang kamu percayai sepenuhnya, seperti mitra bisnis yang terbukti atau penasihat profesional yang dapat memberikan saran yang berharga. Selain itu, pertimbangkan untuk mengontrol seberapa banyak informasi yang kamu berikan pada tahap-tahap awal pembagian ide bisnismu. Alih-alih memberikan semua detail secara langsung, pertimbangkan untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan tentang ide bisnismu terlebih dahulu, dan kemudian berikan detail lebih lanjut seiring berjalannya waktu dan seiring dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak yang kamu percayai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mengamankan ide bisnismu dengan langkah-langkah yang Minty berikan ya. Untuk tips dan informasi lebih lanjut tentang menjalankan bisnis, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.